In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris regro veritas liberabit vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Ya, kita sedang memasuki masa Adventus ya, ingat. Ini hari tanggal 2, besok kayaknya peringatan Santo Fransiskus dari Assisi, correct me if I'm wrong. And then 8 Desember itu Maria Immaculata ya. So saya akan mengajak kita pada katekis malam ini untuk merenungkan kembali Maria Immaculata. Maka katekis kita pada malam hari ini saya beri judul Desember, the month of the Immaculate Conception. Desember adalah bulan Maria Immaculata, bulan konsepsi tak bernoda, konsepsi tanpa noda, bulan Maria dikandung tanpa noda asal. Ini adalah sebuah apologetika sistematik, singkat, tegas, dan membantai Protestantisme. Poin pertama, the first point, fondasi biblis, akar Alkitab. Hail full of grace. Itu bukan basa-basi malaikat ya. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Salah satu hal yang penting yang perlu dicatat oleh, ya ini saya diajar oleh ahli-ahli tafsir biblis. Kata hail itu selalu diikuti oleh nama person, nama pribadi. Ya, bukan sekedar gelar. Nama. Hail full of grace. Hail Patris Allegro, begitu. Ini bukan basa-basi malaikat, tapi ada sesuatu yang penting. Gabriel, malaikat itu, spill ya, bapak saya namanya Gabriel. Gabriel bukan datang sebagai komentator Alkitab. Dia datang sebagai utusan yang menyampaikan deklarasi surgawi. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28, bab 1 ayat 28, dia menyapa Maria dengan kekaritomene, kekaritomene. Kata kerja bentuk perfect pasif participel. Anda yang belajar gramatika mungkin tidak bingung. Kata kerjanya, tense-nya berbentuk perfect pasif participle yang bermakna engkau telah dipenuhi rahmat sejak dahulu dan rahmat itu tetap melekat padamu. Dan poin yang paling penting di sini adalah hail kekaritomene. Artinya salam, hai tukang perbaiki komputer, misalnya begitu. Itu artinya kamu menyapa seseorang bukan lagi, kamu sudah mengganti nama seseorang sebagai tukang perbaiki komputer, maksudnya salam, hai tukang perbaiki komputer. Itu artinya Anda menegaskan bahwa dia memang hebat perbaiki komputer, sehingga kamu langsung, hei tukang perbaiki komputer sudah datang. Daripada hei Agustinus sudah datang. Si tukang perbaiki komputer itu namanya Agustinus, teknisi maksudnya. Dan ketika menyebut pada kondisinya, kondisi salam dengan kondisi seorang, itu artinya Anda memberi dia nama itu dan permanen, dan dia benar-benar unggul dalam bidang itu, ya kan? Hei pencuri sudah datang, hei pencuri, itu artinya dia unggul dalam hal mencuri. Itu selingan ya. Bahasa Yunani dalam bentuk tense seperti ini tidak memberi celah bagi tafsir rahmat baru datang setelah Maria berkata iya. Tidak. Perfect tense menyiratkan keadaan yang sudah terjadi sebelumnya. Ini imperfect tense, sebuah keadaan rohani yang sudah lengkap, sudah dianugerahkan dan terus berlanjut, participle ya. Jadi dengan kata lain, Injil sendiri mengakui Maria bukan wadah kosong yang tiba-tiba dipoles putih pada saat kehamilan, tetapi pribadi yang sudah berada dalam rahmat luar biasa sejak awal hidupnya. Ini penting. Mengapa Protestan sering gemetar mendengar hal ini? Karena teksnya terlalu telanjang untuk dibantah tanpa memaksa logika. Ya, mari kita lihat. Ini ada yang kedua, ini adalah fondasi teologis. Yang pertama tadi fondasi biblis, kekaritomene. Fondasi teologis, Kristus suci, maka bejananya harus suci. Ya, tidak ada yang lebih tradisional daripada logika yang sederhana.
Sang putra ilahi yang tanpa noda dosa tidak mungkin memilih rahim yang masih berada dalam kondisi terikat kerusakan akibat dosa asal. Ingat, pilih rahim itu bukan hanya sekedar karung goni tempat dia tertutup di dalam. Bukan, rahim itu organ di mana tubuh dari sang ibu terhubung ke tubuh sang anak, bukan melalui tali pusar itu, bukan. Itu yang ahli biologi di sini. Coba, rahim itu bukan sebuah kantong yang sama sekali di luar kendali dari si ibu, tidak. Itu justru keterhubungan tubuh ini dan tubuh ibu mengalir menjadikan tubuh sang anak. Coba baca jurnal terbaru dari sains soal mikrokimerisme. Silakan Google. Nah, ini bukan merendahkan Yesus, bukan pula menambah syarat keselamatan seperti yang sering dituduhkan. Justru sebaliknya, Immaculata adalah pengakuan. Ingat, Immaculata adalah pengakuan, bukan penyangkalan. Pengakuan bahwa rahmat Kristus bekerja jauh lebih dalam dan lebih luas daripada samudera, daripada sekedar pembersihan dosa yang sudah terjadi. Ya, Dia mampu mencegah dosa, bukan hanya membersihkan doang. Ya, kalau seorang tabib bisa mencegah penyakit, mengapa dia harus menunggu pasien benar-benar sakit dulu? Demikian pula rahmat Kristus, kuasanya tidak hanya restoratif, tetapi juga preventif. Restore, memulihkan; prevent, mencegah. Ya. Mana yang lebih hebat? Ya. Dokter mana yang lebih hebat? Yang bisa mencegah munculnya penyakit atau hanya bisa mengobati doang? Poin yang ketiga, keselamatan Kristus tidak berkurang, bro. Justru dia terlihat lebih megah. Dr. Edward Sey itu menjelaskan dengan cukup bening. Dogma Immaculata tidak mencuri sedikit pun cahaya Kristus. Dia justru memantulkannya. Pantul, seperti bulan memantulkan cahaya matahari. Itu bukan mencuri cahaya matahari. Mana cahaya matahari kurang karena bulan memantulkannya, kan? Maria tidak menyelamatkan diri, jelas. Maria tidak menjadi pengecualian terhadap dosa, jelas. Ini yang paling sering disalah mengerti oleh Protestan. Mereka pikir Maria menjadi pengecualian terhadap dosa. Tidak, dia diselamatkan dari keadaan berdosa. Beda. Ya, Protestan sengaja salah paham atau memang tidak tahu. Sekarang tahu ya. Maria diselamatkan lebih dulu, lebih dalam, lebih radikal pada saat ia dikandung. Begitu. Bahasa teologinya disebut gratia pre-redemptiva dalam bahasa Latin. Artinya rahmat penebusan yang diberikan sebelum waktunya melalui jasa Kristus yang akan datang. Ya, gratia pre-redemptiva. Artinya begini, Kristus adalah sebab dari keselamatan Maria, kausa dari keselamatan Maria, bahkan sebelum ia lahir dari rahim Maria. Seperti matahari yang memancarkan cahaya ke masa lampau, rahmat Kristus bekerja retroaktif, menerangi asal usul ibunya. Ya, memangnya tidak bisa. Yesus kan maha kuasa, tapi bukan itu argumen. Yang keempat, konsili dan tradisi. Dogma ini bukan ide mendadak. Ya, Protestan selalu bilang itu dogma kan baru muncul abad ke sesudah Protestan jaya. Para kritikus sering mengira dogma ini ditemukan, diinovasi, diinvensi pada tahun 1854 oleh Paus Pius ke-9. Perhatikan para polemik anti-Katolik, apa yang diteriakan di situ. Nyatanya, gereja hanya mendefinisikan secara resmi apa yang sudah diimani sejak awal. Ya, Santo Efrem pada abad keempat menyebut Maria seluruhnya suci, panagia. Santo Agustinus menolak mengaitkan Maria dengan dosa asal demi hormat kepada Tuhan. Liturgi Gereja Timur sejak abad-abad awal menyebut Maria panagia, yang seluruhnya kudus. Dan Gereja Katolik Timur merayakan Conception of Saint Anna sejak abad ke-7, mengandungnya Santa Anna pada abad ke-7. Kenapa?
karena saat dia mengandung Maria yang tanpa noda itu. Dogma itu tidak muncul seperti jamur setelah musim hujan. Dia tumbuh, ya, dia tumbuh seperti apa ya, diwariskan, ya, terjalin, diwariskan dari generasi ke generasi, dijaga seperti api yang diturunkan dari tungku ke tungku, ya begitu. Itu tradisi, itulah yang namanya tradisi, tradere, mewariskan, begitu. Nah, mari kita lihat keberatan Protestan. Yang paling nampak adalah tidak ada ayat eksplisit. Kalimat semacam ini hanya terdengar meyakinkan bagi mereka yang lupa bahwa satu, tidak ada ayat eksplisit tentang Trinitas, tetapi Protestan menerimanya. Yang kedua, tidak ada ayat eksplisit tentang kanon Alkitab, tetapi Protestan menggunakannya. Tidak ada ayat eksplisit tentang baptisan anak, tetapi banyak gereja reform tetap mempraktikannya. Mengapa Immaculata harus tunduk pada standar yang bahkan kitab suci tidak pakai terhadap dirinya sendiri? Kitab suci tidak pakai standar bahwa saya harus ada ayatnya baru kamu sebut saya kitab suci. Tidak ada. Nah, selain itu saudara-saudari, konsep kekudusan radikal sebagai persiapan misi mesianis itu jelas terpampang dalam seluruh pola perjanjian lama. Kekudusan radikal, suci, benar-benar suci sebagai persiapan misi mesianis. Yosua mensucikan bangsa sebelum menyerang Bait, itu harus murni. Menyucikan bangsa sebelum menyerang. Nah, Bait suci juga harus murni. Tabut perjanjian harus dibuat dari kayu pilihan dan dilapisi emas. Artinya radikal, kekudusan radikal. Nah, Maria adalah tabut baru. Apakah tabut baru boleh lebih rendah daripada tabut lama? Ya, you pikirlah sendiri, coba pikirkan sendiri, renungkanlah sendiri. Yang berikutnya ada makna spiritualitas, makna rohani. Bulan Desember sebagai bulan kesucian yang dipersiapkan. Mengapa gereja mempersembahkan Desember untuk Immaculata? Karena Advent bukan hanya penantian kelahiran Yesus, tetapi penantian akan rahim yang menampung dia. Maria adalah awal dari karya keselamatan. Dia adalah fajar sebelum terbitnya matahari kebenaran. Dia adalah tanah murni tempat sabda menjelma. Inilah sebabnya, ya, klip potongan, ya, video klip yang direkam di rumah Bunda Maria di Nazaret itu selalu terasa ganjil bagi mereka yang ingin memisahkan Yesus dari ibunya. Mereka lupa keselamatan itu berawal dari fiat seorang perempuan yang hidup dalam rahmat yang sangat dalam. Ya. Jadi dengan mengabaikan peran Maria, Protestan sebenarnya merendahkan martabat manusia. Seolah-olah manusia itu cuma boneka pencet. Ingat, boneka pencet ini datang dari Protestan sendiri, Protestan polemikus terutama. Ya, jadi Maria itu cuma boneka pencet. Tuhan mau ada anak, dia pencet Maria, trak, kau ikut, tidak bisa, tidak. Dipredestinasi kau. Jadi saudara-saudariku, Immaculata dan kekuatan sebuah persiapan. Desember, bulan Desember mengingatkan kita bahwa Allah tidak bekerja asal-asalan. Dia menyiapkan panggung, memurnikan bejana, mempersiapkan rahim, dan menenun seorang perempuan yang seluruh dirinya menjadi ya bagi karya keselamatan. Bukan ala persepsi Protestan. Tuhan jalan-jalan di pasar, ketemu satu orang wanita, tarik bawah, kau sekarang harus jadi ibu saya. Sesudah melahirkan anak, pergi kau, saya tidak butuh kau. Perempuan model apa kau? Itu pola pikir Protestan kalau disederhanakan. Jadi Tuhan jalan-jalan, ketemu satu perempuan, oh kayaknya dia cocok ini jadi ibu saya. Hei, sini, kau tidak bisa menolak, kau sudah dipredestinasi untuk menjadi ibu saya. Silahkan beranak. Begitu selesai beranak, saya tidak butuh kau lagi. Sholat Kristus, kau kuda pak. Begitu. Bayangkan begitu kurang ajarnya Protestan. Kurang ajar sekali ya. Ya, itu dalam bahasa yang sederhana. Kamu bisa bahasakan dengan teologi yang apa, tapi intinya seperti itu. Tuhan Allah dia sudah tentukan, perempuan kau jadi ibu saya, dan sesudah kau melahirkan anak saya tidak butuh kau. Enyahlah engkau
karena engkau mengganggu umat Protestan saya. Ya, Maria adalah, ya untuk orang Katolik, Maria adalah puisi Allah yang ditulis sebelum dunia menangis. Dia adalah awal dari kisah, dan dogma Immaculata bukan sekedar cerita tambahan, tetapi fondasi yang membuat seluruh drama inkarnasi berdiri tegak tanpa retak. Begitu. Jadi Anda yang menolak Maria Immaculata, saya sudah di pendeta MYM itu, kelabakan bagaimana caranya ketuhanan Yesus bertemu dengan kemanusiaan yang penuh dosa itu. MYM tidak tahu, jawab sembarang, akhirnya jatuh ke dalam bidang. Kamu mesti ingat kan, saya tanya bagaimana caranya. Kelabakan Protestan tidak bisa menjelaskan kenapa, tidak punya dasar metafisika. Jadi ketika mereka menolak Maria Immaculata, konsekuensinya mereka itu menolak inkarnasi, tanpa sadar, tanpa sengaja. So my friends, keep calm and stay away from Protestantism.